Tahukah kamu, jika ada hewan yang makanan utamanya daun beracun, ular yang hanya mau makan telur, kerapat elang pemakan siput, kupu-kupu yang memaksa puas hatinya mengkonsumsi tanaman beracun, dan serangga yang hanya mau memakan mangsa hidup yang ditangkapnya sendiri. Kali ini, kita akan membahas hewan-hewan dengan menu makan yang eksklusif dan lain daripada yang lain. Ada lebih dari 2.400 spesies belalang sembah, dan diyakini jika serangga pemburu ini hanya mau memakan mangsa hidup yang berhasil mereka tangkap sendiri. Jika kamu memberikan bangkai hewan atau bahkan durian, maka belalang sembah akan mengabaikannya. Tapi jika kamu memberikan serangga hidup, maka belalang sembah akan menangkapnya dan langsung memakannya dalam kondisi segar. Perilakunya yang unik itu telah menarik perhatian para peneliti. Menu makan belalang sembah memang spesial dan sukar dipercaya. Mereka adalah serangga yang punya level di atas rata-rata. Jenis mangsanya tidak terbatas pada serangga lain yang lebih kecil, tapi bahkan hewan besar seperti katak, kadal, ular, atau bahkan burung. Dan belalang sembah memakan mereka dalam kondisi segar saat masih hidup. Ada beberapa dugaan yang menyebabkan belalang sembah seakan hanya memilih mangsa hidup yang berhasil mereka tangkap. Hal ini berhubungan dengan instingnya sebagai serangga pemburu. Seleranya pada mangsa segar, sistem pencernaannya yang tidak terdesain untuk makanan busuk, kebutuhan nutrisinya, atau bahkan sifatnya yang bisa dibilang brutal. Serangga ini punya struktur tubuh dan senjata alami yang membuatnya bisa mengalahkan banyak hewan di sekitarnya. Jepitan kaki depannya sangat kuat, jarang sekali ada mangsa yang berhasil kabur jika sudah tertangkap. Belum lagi rupa mulutnya yang mengerikan. Untung saja, mereka adalah serangga yang ukurannya kecil. Tidak terbayangkan jika mereka sebesar kucing. Selain belalang sembah, ternyata masih ada beberapa hewan dengan menu makan eksklusif. Menu makan khusus yang membuat mereka berbeda dari hewan lain pada umumnya dengan menu makan yang beragam. Koala misalnya. Hewan yang mirip beruang ini punya menu makan eksklusif, yaitu daun eukaliptus. Padahal daun ini beracun, berserat, dan rendah nutrisi. Koala punya sistem pencernaan khusus yang mampu menangkal racun dari makanannya. Mereka juga punya metabolisme yang rendah, sehingga makanan dengan nutrisi rendah itu masih mampu mencukupi kebutuhan tubuhnya. Daun eukaliptus adalah makanan utama bagi koala. Bahkan bisa saja jadi satu-satunya makanan mereka di sepanjang hidupnya. Mengingat koala adalah hewan arboreal yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon. Koala juga punya kehidupan yang super santai, di mana hewan lucu ini menghabiskan belasan jam setiap harinya hanya untuk tidur. Kehidupan yang mungkin sangat membosankan jika dilihat dari sudut pandang manusia, karena setiap harinya mereka hidup di satu tempat saja, makan satu jenis makanan, dan hanya aktif beberapa saat saja. Tapi seperti itulah cara hidupnya, dan mereka bisa hidup damai tanpa terusik oleh para pemangsa ataupun para pengganggu. Selanjutnya ada ular, dengan menu makan utama berupa telur, tapi yang pasti bukan telurnya sendiri. Namanya adalah ular pemakan telur atau egg-eating snake, sekelompok ular Afrika dari genus Dasypaltis. Ular-ular ini berukuran sedang, tidak berbisa, dan punya penciuman yang tajam. Mereka bahkan bisa tahu kondisi telur segar atau busuk hanya dari baunya saja. Ular pemakan telur punya tubuh elastis. Ketika menelan telur, mereka membuka mulutnya lebar-lebar, memasukkan telur secara perlahan, mendorong telur masuk ke dalam perut. Di dalam perutnya, telur akan dipecahkan, diambil isinya, sementara cangkangnya dimuntahkan kembali. Sejauh ini, ular pemakan telur diketahui hanya memakan telur saja, khususnya telur burung. Mereka belum diketahui memakan mangsa lain, jadi menu makannya memang sangat spesial dan khusus. Menu makan eksklusif ini adalah hasil adaptasi mereka. Sepertinya berhubungan dengan kemampuannya yang tidak berbisa, sehingga mereka lebih memilih mangsa mudah berupa telur. Sebagai ular berukuran sedang yang tidak berbisa, ular ini kadang terancam oleh hewan lainnya. Untuk bertahan, mereka memasang posisi mengancam dengan menggesekkan sisiknya, sehingga menghasilkan suara berderik.
Snail cat atau burung layang-layang pemakan siput adalah kerabat elang yang makanan utamanya berupa siput apel. Burung ini hidup di Amerika Selatan hingga sebagian Amerika Tengah. Meski diketahui telah memakan mangsa berbeda, tapi makanan utamanya adalah siput apel. Dan diduga mereka terpaksa memakan mangsa berbeda ketika tidak menemukan mangsa favoritnya itu. Burung dengan bobot setengah kilogram ini adalah pengendali alami bagi populasi siput apel yang kadang menjadi hama dan penyebar parasit yang membahayakan manusia. Mereka bisa menangkap mangsa lambatnya itu dengan mudah, memakai paruhnya yang tajam dan melengkung untuk membuka pelindung siput, mengambil isinya, dan menelannya utuh, tanpa harus menghancurkan cangkangnya. Sepertinya burung ini cocok untuk dipelihara di sekitar sawah. Mereka bisa jadi pengendali siput yang kadang merusak padi dan tanaman lainnya. Kapas cinde, atau lebih dikenal sebagai milkweed, adalah tanaman yang dikenal beracun, tapi dulunya pernah dipakai sebagai pengganti kapuk. Tanaman ini lumayan dihindari oleh para serangga karena bisa menyebabkan masalah pada jantungnya. Tapi bagi kupu-kupu raja, milkweed adalah makanan utama, sekaligus jadi tempat terbaik untuk menempatkan telurnya. Kupu-kupu raja mampu bertahan dari ancaman racun tanaman itu. Mereka bahkan bisa memanfaatkannya jadi senjata alami. Kupu-kupu raja menaruh telurnya pada tanaman itu. Nantinya telur itu menetas jadi ulat, dan ulat itu akan memakan daun milkweed. Nah, karena makanannya beracun, ulat-ulat itu juga jadi beracun dan membuatnya dihindari oleh para pemangsa. Demi melindungi buah hatinya, kupu-kupu raja menaruh buah hatinya pada milkweed dan seakan memaksa mereka untuk mengkonsumsi tanaman beracun itu. Tujuannya supaya buah hatinya bisa selamat dari ancaman bahaya karena kandungan racun yang ada di tubuhnya. Kupu-kupu raja jadi salah satu kupu-kupu yang paling pemilih dalam urusan menu makannya. Mereka mengalami ketergantungan pada milkweed, dan karena tanaman itu mulai langka, menyebabkan kupu-kupu dengan rupa cantik itu juga mengalami penurunan populasi yang drastis. Satu lagi hewan dengan menu makan eksklusif, yaitu beruang panda. Beruang dengan penampilan lucu ini adalah hewan endemik dari negara Tiongkok. Mereka sendiri sangat dilindungi dan diperlakukan khusus demi menjaga eksistensinya, mengingat populasinya yang sudah diambang kepunahan. Giant panda sebenarnya diklasifikasikan sebagai karnivora, tapi anehnya 99% menu makan mereka adalah bambu. Sementara 1% menu tambahannya adalah tanaman lain, serangga, dan bahkan hewan kecil. Ada banyak dugaan yang menjelaskan alasan panda memilih bambu sebagai makanan utamanya. Ada yang meyakini jika bambu adalah makanan yang jadi hasil adaptasi mereka di habitatnya. Karena jumlahnya melimpah dan rasanya sesuai, akhirnya panda memilihnya sebagai makanan utama mereka. Padahal bambu adalah makanan yang kurang bergizi bagi panda. Lagi pula, repung bambu juga mengandung sianida yang sebenarnya bisa membahayakan. Tapi toh nyatanya, makanan itu mampu mencukupi kebutuhan panda. Mereka masih bisa bertahan hingga saat ini, dan bahkan jarang sekali ada panda yang kurus, meski makanan utamanya hanya bambu. Panda punya adaptasi khusus. Mereka tetap aman dari zat berbahaya di dalam bambu. Mereka juga bisa mencukupi kebutuhan nutrisinya dari bambu. Sebenarnya, repung bambu adalah bahan makanan yang lezat dan punya kandungan gizi yang lumayan baik. Tapi manusia harus mengolahnya dulu supaya tidak berbahaya dan bisa mengambil nutrisinya dengan tepat. Sementara panda, mereka tidak punya kemampuan untuk mengolah bambu. Mereka memakannya begitu saja. Tapi untungnya, Tuhan telah membekali panda dengan kemampuan spesial supaya bisa memanfaatkan bambu dengan baik. Selain repungnya, panda juga menyukai daun dan batang bambu yang masih muda. Mereka sangat menikmati menu makan eksklusifnya itu. Sayangnya ada efek negatif dari menu makan panda yang berupa bambu. Ketika panda betina melahirkan lebih dari satu bayi, sang induk hanya mau mengurus satu bayi saja dan membiarkan bayi lainnya. Sang induk diduga tidak percaya diri untuk bisa mengurus lebih dari satu bayi karena kurangnya nutrisi dari sumber makanan utamanya. Untungnya panda yang ada di penangkaran mendapat bantuan dari para petugas. Jadi ketika melahirkan 2 bayi atau bahkan lebih, maka bisa diurus semua dengan sedikit tipuan supaya induk panda bisa mengurus semua bayinya meski tanpa mengetahuinya. Para petugas menggilir bayi panda untuk dirawat induknya. Mereka juga menambahkan nutrisi pada sang induk supaya bisa merawat bayi-bayinya.
Hewan-hewan dengan menu makan eksklusif memang spesial. Tidak terbayangkan andai kita harus menjalani kehidupan seperti mereka. Misalnya, kita hanya makan nasi saja setiap harinya. Pasti kita akan merasa bosan dan kehilangan nafsu makan. Belum lagi masalah keseimbangan gizi yang akan kita alami jika hanya memakan nasi setiap harinya. Beruntunglah kita yang punya menu makan paling beragam dan paling lezat di antara semua makhluk yang ada di bumi. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.